Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bertata sebagai Tuhan dan Raja di dalam hati kami, Tuhan. Terima kasih mengantar langkah kaki kami sampai ke tempat ini. Karena Engkau akan beracara kepada kami, Tuhan. Engkau akan menyentuh hati kami dan berbicara melalui firman-Mu. Kami ucap syukur untuk setiap anak muda yang hadir di rumah-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih kami akan menyambut karya-Mu dalam hidup kami melalui ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan, amin, amin, haleluya. Luar biasa. Terima kasih worship team. Terima kasih, saya ingin mengucap syukur, berterima kasih kepada tim kepemimpinan di jemaat, di GKI yang mengkontak saya, Sis Gaby, dan semua tim yang telah menyambut. Ini satu privilege yang luar biasa, senang sekali ada di sini. Saya harap kalian juga seperti saya. Siapa yang senang ada di sini? Katakan pada sebelahmu, saya senang kamu duduk di sebelah saya, katakan. Coba. Haleluya. Biasanya kita kalau, by the way saya sangat salut dengan kalian jam 8 pagi ibadah youth. Kayaknya saya belum pernah dengar di tempat lain. Biasanya youth itu bangunnya siang, ya kan, jam 11 atau bahkan sore ibadahnya. Kalian semua ada di sini, congratulations, luar biasa. Biasanya kita kenalan dulu, karena ini pertama kali saya ada di sini. Nama saya Pastor Jusak Kancana, oke. Saya lahir dan besar di Jakarta. Waktu remaja saya dulu di GKI Cawang, oke. Bahkan pendetanya Pak Suraji mengusulkan nama saya. Akhirnya saya masuk di Semak 1, ya kan, BPK di pintu air waktu itu. Tapi karena saya nakal, waktu remaja nakal, nggak naik kelas 2 SMA. Tapi setelah itu justru beberapa bulan kemudian Tuhan menjangkau saya. Saya lahir baru di sebuah persekutuan kecil, di gang kecil, ya kan. Yang khotbah nggak jelas, ayatnya saya juga lupa apa, tapi Roh Kudus menyentuh hati saya bertobat terima Tuhan Yesus, dan hidup saya diubahkan. Sejak saat itu saya selalu sampai sekarang sudah tidak muda lagi, oke. Tapi masih punya hati, DNA-nya itu untuk menjangkau kaum muda. Bahkan saya nulis buku tentang kaum muda dan lain sebagainya. Jadi hari ini sebenarnya jarang saya berbicara langsung kepada kalian, ya, anak-anak SMP, anak SMA. Biasanya saya bicara kepada parents-nya, gurunya atau leaders-nya. Tapi hari ini kita akan coba yang terbaik, oke. Saya setelah tadi lahir baru, umur 18 tahun, saya dipakai Tuhan untuk jadi panitia, ada kegerakan besar, KKR besar gitu ya di Jakarta. Kemudian tahun berikutnya ada gereja dirintis oleh seorang misionari dari Amerika. Saya dilatih jadi penginjil kampus. Ya, saya pakai traktat menginjili banyak orang dan banyak teman-teman lahir baru. Saya di FISIP UI, di FISIP ada banyak teman-teman yang terima Kristus. Saya mulai kelompok sel, mimpin kelompok sel dan sebagainya. Tapi yang khusus adalah waktu tahun 90, ada 2 anak dari Bogor ibadah dengan kami di Jakarta. Kemudian saya mulai kelompok sel dengan mereka. Dari sana kemudian, berapa bulan kemudian saya menyadari bahwa saya baru merintis gereja. Jadi umur 23 tahun saya udah jadi gembala. Saya ada beberapa fotonya di sini. Oke, saya ingin kenalin dulu. Pertama ini, this is my family, istri saya ikut dengan saya, Sylvie ada di depan. Dia waktu pertama kali saya ketemu dia seumur kalian ya, SMP. Tadi barusan saya bilang, nih kamu umur segini dulu waktu pertama kali saya ketemu. Jadi dia belum umur 22 tahun udah saya ajak kawin, sudah gue men, udah nikah sebelum umur 22. Kami dikaruniai 3 orang anak, semuanya putri, Gen Z semua. Ya saya mau kenalin satu-satu ya, karena ini cici-cicinya kalian semua ya, kecuali yang nomor 3 mungkin. Oke, ini ada Ashley Kancana, dia content creator. Oke, di endorse oleh merek-merek yang sangat luar biasa. Daddy dan Mami banyak kecipratan berkat, ya kan. Bisa nginep di hotel yang bagus, di cafe yang bagus, begitu kira-kira ya. Dan setiap bulan dia kasih gift. Saya nggak pernah beli baju, semuanya ini dari Ashley. Oke, yang nomor 2 Gloria itu di London. Dia lulus dari Newcastle, kuliah di Inggris, kemudian kerja di London sampai sekarang, masih kerja di London di Digital Marketing Company. Lalu yang ketiga ini Angel, masih college di BSD. Oke, Angel juga udah mulai bisnis.
suka live, ya kan, suka dia punya nail art, ya, beri love juga dan lain sebagainya. Oke. Nah, selain 3 daughters ini, Tuhan kasih kesempatan saya tadi merintis 3 gereja. Yang pertama tadi Bogor, waktu saya masih single. Kemudian setelah married, kami berdua belum punya anak, kami pindah ke Medan dan Ashley lahir di Medan. Kemudian sempat di Medan ini jemaatnya 95% orang kita Batak. Ada orang kita Batak di sini? Ada? Oh ya, Horas Jalagabe. Dan mereka heran karena saya masih ingat ada salah seorang yang bilang, ini ngapain orang Cina ini ngurusin kami di sini gitu ya. Jadi akhirnya saya dikasih marga, Cinaga, itu maksa banget, nama saya Cinaga. Dari Medan sempat transit balik ke Jakarta berapa tahun, Gloria lahir, kemudian Angel ini lahir di Bandung. Jadi saya pernah mengembalakan di Bandung, tapi bukan persis Bandung di Padalarang ya, di Kota Baru. Ya, saya yang memulai jemaat yang ada di CBCS, ya kalian taunya Cahaya Bangsa ya kan. Nah, sampai sekarang masih ada jemaatnya. Nah, akhirnya sekarang saya content creator juga, masuk di sosial media, di TikTok, di Instagram. Kemudian sekarang nggak mengembalakan lagi, khotbah keliling kemana-mana. Oleh sebab itu saya ada di sini pada hari ini, sharing dengan saudara semua. Amen. Jadi kalau tidak kenal maka tidak apa? Kalau tidak kenal maka tidak jadian. Ya kan? Sekarang kita udah boleh jadian karena udah kenal nih. By the way, dari pengalaman jadi daddy dari 3 daughters ini sama merintis mengembalakan 3 gereja, saya tulis buku tentang memahami Gen Z. Ya kalian kebanyakan mungkin Gen Z atau ada yang Gen Alpha juga kalau yang SMP, ya kan? Tapi Tuhan punya rencana yang sangat-sangat luar biasa untuk kalian semua. Saya percaya itu. Saya melihat begitu banyak potensi yang ada. Ya selain yang di panggung, kalian semua di sini juga. Saya mau percaya setiap wajah-wajah ini, wajah-wajah yang akan dipakai Tuhan. Sama seperti Tuhan dulu memanggil menyentuh hati saya, sampai sekarang masih berapi-api. Amen. Itulah topik yang diberikan kepada saya. Bagaimana menghidupi nilai-nilai Kristus, bagaimana berdampak, ya kan? Nah, hari ini saya ingin cerita dari satu kisah, tadi sudah ada di cover depannya. Tapi saya ingin cerita, I will tell you points true stories. Saya akan banyak cerita hari ini. Oke. Saya harap kalian bisa mengambil kesimpulan, tapi kesimpulan sebenarnya sangat sederhana. Saya berpikir begini, bagaimana mendorong orang untuk berdampak, bagaimana mendorong orang untuk mau share iman kepada teman-temannya. Kalau saya dibilang, kamu harus menginjil, kamu harus bersaksi, kemungkinan saya akan menanggapi itu seperti satu beban ya. Aduh, saya harus begini, bagaimana caranya, saya nervous dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang saya percaya bisa membuat orang secara otomatis dia akan share imannya, sharing firman, punya kerinduan untuk jiwa-jiwa, ya. Yaitu sebenarnya pada saat dia tahu Tuhan sendiri bekerja di dalam dirinya. Nah, seringkali yang menyebabkan kita enggan untuk sharing, ya, itu adalah kita merasa kita nggak layak, atau kita merasa kita juga penuh masalah loh. Bagaimana kita bisa nginjilin teman kita, tapi kita sendiri misalnya di dalam sekolah kita struggle dengan belajar, atau kita merasa teman kita ini lebih kaya dari kita, oke, atau kita tidak seganteng atau secantik teman kita, jadi kita merasa kayak kita nggak qualified untuk sharing firman. Siapa aku gitu kan? Nah, hari ini saya ingin cerita kepada kalian semua, seseorang yang salah satu yang paling unqualified. Kalau dia ada di Bandung hari ini, mungkin kalian juga nggak mau temenan sama dia, ya, yaitu si perempuan Samaria ini. Tapi kita tahu ujung daripada cerita si perempuan Samaria di Yohanes pasal yang keempat ini, bahwa gara-gara dia berjumpa dengan Kristus, satu kampung menjadi percaya. Oke, di ayat 39 bagian A dari Yohanes 4 dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Kristus karena perkataan perempuan itu. Nah, kita harus lihat dulu perempuan ini perempuan macam apa gitu loh. Tadi seperti saya katakan, kalau ketemu sama dia mungkin saudara akan menghindari dia, nggak mau bergaul sama dia. Tapi apa yang terjadi kepada dia adalah grace found her.
Nah, ini yang saya mau cerita. Hari ini kita mau menggali sedikit dari cerita ini, karena saya udah dengar cerita ini dari puluhan tahun yang lalu. Tapi beberapa tahun ini saya melihat ada gems, ada beberapa poin-poin yang sangat amazing dari cerita ini yang bisa memberkati saya. Dan saya beriman pagi ini memberkati kalian juga. Oke? Nah, sebelum saya masuk ke dalam Yohanes 4 ini, saya mau katakan bahwa as I'm telling you the story, kalian bisa identify dirimu dengan si perempuan ini. Di dalam cerita ini, salah satu seni untuk membaca Alkitab, bagaimana personalize, bagaimana kita bisa mendapat sesuatu dari Alkitab, adalah kita tahu di mana Kristus dalam cerita ini dan di mana kita dalam cerita ini. Dan saya percaya di dalam membaca cerita ini, kita adalah si perempuan Samaria ini. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, saya ingin cerita kepada kalian, rewind sampai pertama kali dari awal sekali di Alkitab. Kalian kalau pernah baca Alkitab bolak-balik, kalian pasti pernah ketemu cerita tentang seorang laki-laki pergi ke negeri yang jauh, ketemu sumur, lalu ada perempuan yang menyambut. Berujung kepada, dari cerita itu, si laki-laki ini dan si perempuan ini terjadi pernikahan. Dimulai dari Abraham mengutus bujangnya mencari calon istri untuk Ishak. Bujangnya pergi ke negeri yang jauh, yang menyambut di tepi sumur adalah Ribka. Ya, yang menikah bukan dengan si bujangnya ini, tapi Ribka dibawa kemudian menikah dengan Ishak. Lalu diulangi lagi ada cerita Yakub kan. Yakub setelah dia tipu papanya, tipu abangnya, dia harus lari ke negeri yang jauh, tempat pamannya, ya, pamannya namanya si Laban. Nah, itu orang Batak masuk di Alkitab, oke. Waktu dia sampai di negeri yang jauh, ada sumur, lalu yang menyambut siapa? Rahel. Benar gak? Pagi-pagi ini banyak kuis nih ya. Saya nanya sama kalian, kalau mau jawab boleh. Tapi nanti kalau mau harapkan hadiah nanti dari sis Gaby aja, oke. Ketemu Rahel, kemudian ujung singkat cerita ada pernikahan antara Rahel dengan Yakub. 2-3 orang saksi berusaha ya, tambah satu lagi, Musa habis hajar orang Mesir, mati, dikejar oleh Firaun, dia lari ke Midian. Sampai di Midian, ketemu sumur. Dan ada siapa yang menyambut dia? Zipora. Terjadi pernikahan antara Zipora dan Musa. Oleh sebab itu pada saat orang Yahudi membaca Yohanes pasal yang keempat ini, ada Tuhan Yesus pergi, ini di luar negeri, saudara, Samaria, oke? Ada sumur, ada perempuan. Langsung mereka mikir, apalagi nih? So the story goes, saya percaya perempuan ini adalah lambang daripada gereja. Dia adalah Gentile, dia bukan orang Yahudi. Sama seperti engkau dan aku. Hari ini kita mah orang Bandung, ya kan? Bukan orang Yahudi. Dan dia adalah pribadi ya pertama yang kepadanya Tuhan Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah Mesias. Tuhan Yesus nggak ngomong dia adalah Mesias kepada Nikodemus satu pasal sebelumnya. Tapi dia bilang, si wanita ini bilang, kalau sang Mesias nanti akan datang, dia akan bla bla bla. Terus Tuhan Yesus bilang, point to her eyes and said, I am he that is speaking to you. I am that Messiah you're talking about. So he revealed himself kepada orang yang paling tidak layak, unqualified. Dia seorang Samaria, tapi Tuhan Yesus melayakkan dia. Kalau kalian hari ini merasa tidak layak karena prestasimu, karena penampilanmu, karena status sosialmu, karena latar belakangmu, hari ini I hope my target is keluar dari ibadah ini, you know we are all unqualified, tapi Jesus made us qualified. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, cerita Yohanes 4 ini sangat menarik karena it's grace that find her. Tahukah saudara yang namanya grace ini sangat powerful ya. Grace by definition is
unmerited favor. Sebuah kemurahan yang tidak layak kita terima. We don't earn it. Ini bukan karena kita berprestasi kemudian dikasih. Itu namanya performance, menggapai, berhasil, pencapaian. Tapi grace adalah kamu nggak qualified tapi kamu terima. Jadi sejak awal ternyata Tuhan itu mencari manusia. Ini tadi saya kecepatan, oke? I am He that is speaking to you. Nah, saya doa hari ini kalian mengalami personal encounter dengan Tuhan Yesus. Itu yang akan menyebabkan kalian akan sharing your faith. Oke? Orang berapi-api. Kalian pernah nggak menyarankan orang nonton movie tertentu yang kalian suka? Siapa di sini udah? Saya nggak tahu udah main belum? How to Train Your Dragon yang kedua udah main belum di sini? Udah. Siapa yang udah nonton terus? Wih, kasih tahu sama teman kalian. Padahal kalian nggak dapat komisi dari 21, ya kan? Kalau kalian mengalami personal encounter dengan Tuhan Yesus, you will tell others. Ya, itu yang terjadi. Nah, this amazing story dimulai dari pasal Yohanes 4 ini ayat yang keempat. Karena dikatakan begini, ia harus melintasi daerah Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Daerah Samaria itu di luar teritori Israel, tapi sebenarnya dia ada di antara ya Israel Utara dan Israel Selatan. Kita tahu kerajaan sempat setelah 3 raja, the United Kingdom of Israel, Saul, Daud, Salomo. Setelah itu anak Salomo, kerajaan menjadi pecah. Oke? Dan kita tahu juga ceritanya, kerajaan utara dihancurkan oleh Asyur. Setelah itu mereka kawin campur dengan perempuan-perempuannya dan menghasilkan satu bangsa yang tidak murni lagi Israel, namanya Samaria. Oleh sebab itu orang Samaria dianggap second class karena tidak murni lagi. Mereka dimusuhin, mereka punya kantong sendiri antara Galilea di utara dan Yudea di selatan. Di sini ada Samaria. Jadi orang Yahudi kalau mau traveling dari Galilea ke Yudea atau dari Yudea ke Galilea, sebenarnya ada beberapa rute pilihan. Ya. Dari Jakarta ke Bandung juga pasti ada beberapa rute, ya, bisa lewat tol, bisa lewat Cianjur, ya kan? Mungkin ada lagi yang lain-lain. Nah, biasanya orang Yahudi menghindari satu rute ini, yaitu melalui Samaria. Mereka nggak mau ketemu orang Samaria, nggak kelas, nggak level sama gue, gitu kan? Mereka hindari. Tapi hari itu dikatakan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Semua katakan sama-sama harus. Yesus merasa harus. Why? He has a purpose. Purpose-nya apa? Mau ketemu dengan perempuan Samaria ini. Amen. But kalau kita lihat seluruh Alkitab, ini sudah menjadi karakternya Tuhan sejak awal. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di Kejadian pasal yang ketiga, saya mau tanya kalian semua, ya, ada kuis lagi nih. Siapa yang pertama kali mencari? Tuhan cari Adam atau Adam cari Tuhan? Setelah jatuh dalam dosa, apakah Adam cari Tuhan? Dia ngapain? Dia sembunyi di balik pohon ara, menutupi tubuhnya dengan daun-daun itu. Well, singkat cerita ini bukan topik kita hari ini, tapi pohon ara, daun pohon ara, aktivitas menutupi badan dengan daun ara itu adalah agama. Manusia sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Mereka pikir mereka berusaha meredam rasa bersalah mereka. Mereka tahu mereka tiba-tiba menjadi unqualified. Mereka tahu mereka di bawah murka. Mereka tahu dosa itu memisahkan. Tapi lihat apa yang terjadi. Apa yang Tuhan lakukan dengan kondisi seperti ini? Dikatakan Tuhan berjalan dan mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Jadi saya ingin kalian tahu, ya, kalau kita para pendeta dilatih menafsirkan Alkitab kan. Ada satu prinsip penafsiran Alkitab namanya the first mention principle. First mention principle mengatakan setiap kali satu kata atau satu konsep muncul pertama kali di Alkitab, itu sangat penting sekali dan mengandung satu kebenaran yang berlaku di seluruh Alkitab. Dan ini salah satunya. Saya ingin deklarasikan. Saya harap ini masuk ke dalam hatimu. Saya harap engkau ingat ini untuk waktu yang lama, yaitu Tuhan mencari kita.
Haleluya. Ada yang nangkap itu? Tuhan mencari kalian semua. Bukan kita yang cari Tuhan, penekanan ini di dalam pemahaman kita. Setelah Yesus datang naik ke kayu salib, sekarang kita hidup 2000 tahun setelah salib, kita tahu Sang Juru Selamat sudah datang. Dia adalah Immanuel, Allah menjelma menjadi manusia. Itu semua konsisten dengan karakter Tuhan. Tuhan tuh senantiasa cari kita. Dan ini penting karena apa? Pada saat kita melakukan satu kesalahan, pada saat kita jatuh dalam dosa, pada saat kita bertingkah laku yang parah, when we screw up, we feel, kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Benar gak saudara? Tapi hari ini, let's establish that in our hearts. Kalau saudara merasa Tuhan meninggalkan, dosa itu makin akan mencengkram dirimu. Karena Tuhannya gak ada di sini. But if you know by revelation bahwa Tuhan tetap mengejar kita terus. Mengejar bukan untuk menghukum, tapi mengejar untuk memulihkan. Maka itulah justru yang akan membuat kuasa dosa itu dihancurkan dalam hidup kita. So hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan justru terus mencarimu. Tuhan memburu engkau untuk memulihkan seperti yang dilakukan kepada perempuan ini. Like I said, perempuan ini adalah kita. Ini masih berlaku di Bandung tahun 2025. Katakan kepada sebelahmu, Tuhan mencarimu, katakan. Ya, bilang sama sebelahnya. Tunjuk hidungnya sampai percaya. Ya. Saya bilang tunjuk, bukan pencet ya. Oke. Nah, Tuhan masih mencari kita seperti dia mencari orang Samaria ini. Jadi mungkin tim perjalanannya, panitia perjalanannya bersama Tuhan Yesus, kita kan bisa punya rute yang lain. Tuhan Yesus enggak bilang, ini kita harus ke sini because I want to meet my daughter there. Oke? Dan kemudian Yesus mulai conversation dan dia berkata, berilah aku minum. He lower himself to the level si perempuan ini. Dia enggak cerita ayat Alkitab yang dalam-dalam kayak sama Nikodemus di pasal yang sebelumnya. By the way, saya mau kontraskan Yohanes 3 dan Yohanes 4. Yohanes 3, Nikodemus, laki-laki, sini perempuan Samaria. Nikodemus ahli Taurat. Dan ini disandingkan pasal 3 dan pasal 4. Yohanes menulis ini, Roh Kudus menginspirasi Yohanes untuk menulis ini dekat-dekat ceritanya untuk dikontraskan. Nikodemus yang mencari Tuhan Yesus. Yohanes pasal 4, Tuhan Yesus yang mencari perempuan Samaria. Nikodemus datang malam hari. Tuhan Yesus mencari perempuan ini di siang bolong. So this is an amazing story. Pengetahuan kita akan hukum-hukum, knowledge seperti Nikodemus tidak menolong dia. Tuhan justru mengalir, memburu orang yang merasa tidak layak. Dan hari ini kau dilayakkan seperti Tuhan Yesus melayakkan perempuan ini. Amen. He went down to your level. Dan lihat ini, ada banyak poin dari cerita ini, tapi saya ingin poin kepada satu. Kita tahu ceritanya bahwa si perempuan ini, tadi saya katakan kalian juga gak mau bergaul sama dia karena dia bukan perempuan yang baik-baik. Dia sengaja datangnya siang bolong karena wanita-wanita kebanyakan pergi mengambil air di pagi hari pada saat masih sejuk, ya kan? Dia menghindari, dia gak mau digosipin karena dia punya story. Quite a past, ya, masa lalunya dia sudah hidup bersama dengan 5 orang laki-laki, buffalo gathering, ya kan, kumpul kebo berarti kan. Dan sekarang lagi dengan yang ke-6. Tapi hari itu dia ketemu dengan pria sempurna, pria ke-7, Yesus Kristus. Dan hari itu Tuhan katakan, bawa ke sini suamimu. Dia bilang, aku gak punya suami. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang ini, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau telah mempunyai 5 suami, yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saya highlight dengan tinta kuning di awal dan di akhir. Tuhan seperti honor dia, memuji dia, afirmasi kepada dia, tepat katamu, dalam hal ini engkau berkata benar. How respectful Tuhan kepada perempuan ini. It's a sandwich.
Oke. Tuhan tidak condemn saudara hari ini. Dia sayang kepadamu, dia mengejar engkau, memburu engkau, dan dia mau conversation dengan saudara. Oke? Dan singkat cerita, when grace find you, the unqualified becomes qualified. Semua kita tidak memenuhi syarat, tapi Tuhan yang membuat kita memenuhi syarat pada hari ini. Amen. Ada begitu banyak story. Sebenarnya Alkitab itu penuh dengan cerita-cerita orang yang tidak qualified. Jadi hari ini kalau kamu merasa tidak qualified untuk membagikan Injil, untuk berdampak, hari ini pikiran kita akan diubahkan. Lihat Samson, ya, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan seluruh cerita Samson, tapi dia adalah seorang penjina, dosa ulang-ulang, Roh Allah meninggalkan dia. Tapi lihat di akhir hidupnya, kalian pernah lihat betapa luar biasanya second chance yang Tuhan kasih sama Simpson. Ya, mungkin saya lagi menghitung waktu saya, waktunya tinggal 17 menit. Berapa cerita yang saya ingin bisa cerita kepada saudara. Tapi Simpson dosa ulang-ulang, akhirnya ditangkap, ya kan, dicungkil matanya menjadi buta, kemudian diikat dan menjadi budak orang Filistin. Kerjanya setiap hari dipengirikan, menggiling, menggiling gandum dan lain sebagainya. Kemudian suatu hari ada satu event besar di kalangan orang Filistin. Nah di event ini, event organizernya bilang sama Pak Ketua, dia bilang, yuk kita bikin Samson jadi stand up comedian. Maka Simpson dijemput dari tempatnya, terus dibawa ke stadion itu. Di stadion itu bisa muat 6.000 orang. Dan waktu Simpson dikawal, dia dikasih seorang anak kecil. And then again, ada cerita tentang anak kecil di sana, anak muda yang akhirnya bisa terlibat di dalam cerita ini. Terus Simpson bilang, taruh aku di antara kedua tiang penyangga utama daripada gedung tersebut. Maka kemudian Simpson dalam posisi seperti ini, dia berdoa kepada Tuhan, God, please restore my strength for the last time. Kita semua udah tahu ceritanya. Tapi yang saya ingin cerita kepada kalian adalah betapa ada paralel antara cerita ini dengan cerita Tuhan Yesus. Sewaktu Simpson merentangkan tangannya, merubuhkan pilar itu, kalian ingat apa pada saat posisi seperti ini? It's like the cross. Di Hakim-Hakim waktu diceritakan tentang cerita ini, dikatakan Simpson membunuh lebih banyak musuh di hari kematiannya dibandingkan di seluruh hidupnya. Dia banyak membunuh musuh, tapi yang dia bunuh di hari kematiannya lebih banyak. God restore his strength. Tapi ada sesuatu yang luar biasa di sini. Cerita di Alkitab Perjanjian Lama biasanya ada paralel dengan Kristus, tapi ada kontras juga. Kematian Simpson membawa kematian bagi musuh, tapi kematian Kristus membawa kehidupan bagi kita yang ada di Bandung hari ini. Dan millions and millions yang lain. Tapi yang luar biasa adalah kenapa orang Filistin tidak ngeh, tidak menduga bahwa peristiwa ini bisa terjadi. Saya percaya begini ceritanya. Pada zaman dulu, pada saat kerajaan berperang lawan kerajaan, di dalam benaknya orang-orang ini, itu seperti dewanya mereka berperang lawan dewanya ini. Jadi kerajaan A berperang lawan kerajaan B, dewa A berperang lawan dewanya B. Nah pada saat sebuah bangsa dikalahkan, orang Filistin mengalahkan orang Israel, pahlawan orang Israel adalah Simpson, dan sudah dibutakan dan lain sebagainya, orang Filistin percaya Allahnya atau dewanya atau Allahnya orang Israel itu udah kecewa sama pahlawannya. Gak mungkin bisa lagi kekuatannya balik. Jadi ini yang orang Filistin gak tahu, tapi kita harus tahu di Bandung hari ini. Bahwa our God, the God of Israel pada saat itu, tapi our God today is a God of second chance. Is a God of third chance, fourth chance, a million chance. Hari ini mungkin kau merasa unqualified
karena sesuatu yang terjadi, yang kau lakukan, atau masa lalumu, atau kau dari broken family, atau kau mengalami sesuatu yang sangat-sangat tragic, satu yang traumatik dalam hidupmu. Aku gak mungkin dipakai Tuhan untuk berdampak, aku gak mungkin menghidupi nilai-nilai dalam kekristenan atau nilai-nilai Alkitab dalam hidupku dan bisa berkati orang lain. Hari ini, like Samson, he give you another opportunity, dan another opportunity. Haleluya. Dan I don't have time untuk cerita tentang Petrus, tapi ini lihat ini pahlawan-pahlawan ini. Oke, orang-orang yang gak benar, banyak yang gak benarnya. Petrus tentu saja berkoar-koar, bertindak dulu baru mikirnya belakangan. Ya, dia banyak get into trouble. Ya, mungkin ada yang kalian seperti itu. Yakub tadi kita udah cerita sedikit, dia penipu. But the next can be you. Orang-orang seperti ini dikatakan di Alkitab, by the way mereka masuk, Simpson masuk, Yakub masuk di dalam the Hall of Faith, bukan Hall of Fame, Hall of Faith di Ibrani 11. Dan mereka ini, tentang mereka tuh dikatakan Allah tidak malu disebut Allah mereka. Mungkin saudara malu tentang masa lalumu atau prestasimu atau status sosialmu, tapi Tuhan tidak malu dengan engkau. Hari ini yang membuat kita mau untuk bersaksi adalah because we know the unqualified was made qualified. Ini agak tergeser sedikit. But that's you and me. Nah, saya ingin tutup dengan kembali kepada cerita si perempuan Samaria ini. Masih hidup semuanya? Oke. Si perempuan Samaria ini ada lanjutan ceritanya yang tidak ada di Alkitab, tapi ada di sejarah gereja. Jadi kita harus lihat kepada cerita-cerita, tapi yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Cerita dalam sejarah gereja. Ada sesuatu yang tercatat, tapi tidak masuk di Alkitab. Perempuan ini, in the end, menjadi penginjil, bahkan rasul. Dia pelayanan kemana-mana, bukan saja di Samaria. Dan pelayanannya membawa dia akhirnya sampai ke Roma. Dan dia berusaha menginjili Kaisar Nero, salah satu kaisar yang paling brutal. Kaisar yang membunuh ibunya sendiri, kaisar yang membunuh istrinya kalau tidak salah, yang membakar orang-orang Kristen kayak lilin untuk dekorasi daripada makan malamnya. Orang-orang yang memberikan orang Kristen kepada singa-singa sebagai sports, sebagai satu entertainment. Ini orang manusia yang sangat crazy. Tapi perempuan Samaria ini berusaha menginjili Nero. Dalam sejarah gereja ada namanya. Perempuan Samaria ini namanya Potini. Ya, ini zaman Google, kalian tinggal Google sendiri. Tapi Potini, oke, bukan Empok Tini, oke. Kalau Empok Tini dari Bandung. Ini Potini. Potini akhirnya berhasil menginjili anaknya Nero, perempuan. Anaknya Nero terima Kristus. Tapi Nero kemudian berusaha untuk mengcounter dia, memojokkan dia. Pernah ditawarkan harta benda, emas, berlian, segalanya. Dia tolak. Semua timnya dibunuh oleh Nero. Tapi dia bunuh perempuan ini, si Potini, tidak mati-mati. Berbagai cara, Potini gak mati. Sampai akhirnya, ada satu cara terakhir. Dan Potini mati di sana. Kalian mau tebak? Bagaimana caranya matinya Potini? Dia dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang kering. Dalamnya dia bertahan beberapa saat, kemudian dia mati di sana. I guess she met her savior there, yang menjumpai dia pertama kali juga di tepi sumur. So this is a love story antara Tuhan Yesus dengan orang yang salah satu yang paling tidak qualified, dan kemudian menjadi satu cerita yang sangat-sangat luar biasa. Dari ruangan ini akan muncul banyak Potini-Potini yang baru. Kau akan berdampak. Saya mau percaya, saya melihat potensi untuk membawa orang-orang yang bukan Kristen menjadi percaya Kristus melalui yang hadir di ruangan ini. Saya nggak tahu ada berapa di sini. And many years to come, some of you might come to the leaders or come to me kalau kita berpapasan. The word of God that day, which is today,
inspire me to preach the gospel. And so got saved. Saya mau percaya itu yang terjadi. Saya mau berdoa kalian berdampak di sekolahmu, di lingkunganmu, di keluarga besarmu, di tempat engkau main badminton, basket, sepak bola dan lain sebagainya. Many people will be changed. Amen. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya ingin berdoa untuk kalian semua. Thank you Jesus. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak muda ini Tuhan. You touch me when I was 18 years old. Engkau menjamah hatiku Tuhan. Pada saat aku berusia 18 tahun. Pada saat itu aku frustrasi, aku broken hearted karena tidak naik kelas. Tidak tahu tujuan hidupku. Tapi hari itu you gave meaning to my life. Dan terima kasih hari ini Engkau yang membawa langkah anak-anak ini ada di dalam ruangan ini. Aku mau berdoa. Seperti Engkau menjangkau kepada Poteni, Engkau menjangkau kepada mereka. Yakinkan mereka bahwa mereka disayang. Yakinkan mereka bahwa Engkau punya rencana yang besar. Bahwa sama seperti Poteni, seluruh Samaria menjadi percaya. Dan bahkan ada banyak kota-kota sampai ke Roma menjadi percaya kepada Kristus. Hari ini mereka diurapi Tuhan. Terima kasih. Ada beberapa dari kalian datang dengan satu hati yang berat, dengan satu struggle. Kalian menyaksikan hal-hal yang traumatic, mungkin di dalam keluarga kalian sendiri, ada kondisi keuangan yang mengancam, ada kondisi kesehatan, ada sesuatu yang membuat kalian menjadi sedih. Hari ini, a new purpose masuk ke dalam hati kalian. Aku mau berdoa, firman ini masuk ke dalam hatimu, masuk ke dalam pikiranmu. You will remember this for a long time. Bahwa Tuhan sayang kepadamu, senantiasa memburu engkau, tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. And He is always the God who make you qualified. Hari ini engkau diutus untuk bermisi. Hari ini engkau diutus untuk berdampak bagi orang-orang di sekelilingmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anak-anak muda ini. Berkati kepemimpinan yang ada, berkati jemaat ini, berkati sekolah yang ada di sini Tuhan. Berkati mereka untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Amin. Silakan duduk.